Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak kelas 10B, apa kabarnya siang ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu semangat untuk menerima pembelajaran PJJ hari ini. Dengan Ibu Uci. Hari ini Ibu tidak akan mengajar PKN ya, tapi Ibu akan mengajar ekonomi di kelas 10. Materi hari ini untuk ekonomi, karena kalian udah semester 2, kita akan mempelajari tentang ilmu ekonomi. Kenapa sih ilmu ekonomi itu penting untuk dipelajari? Kenapa sih ilmu ekonomi itu kan kita kelas 10 Bu, emangnya wajib ya Bu harus tahu apa sih ilmu ekonomi itu? Iya, kenapa? Karena kalau kita mempelajari ilmu ekonomi berarti kita mempelajari tentang sesuatu hal yang krusial. Kenapa Ibu bilang krusial? Karena mau tidak mau kalian pasti berhubungan dengan yang namanya uang, ya kan? Oleh sebab itu kalian harus tahu nih ilmu ekonomi, lalu untuk manfaatnya apa saja setelah kalian mendapatkan ilmu ekonomi. Oke, kita lanjut ya. Ilmu ekonomi adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bagaimana seorang manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Jadi manusia itu kebutuhannya tidak terbatas, tapi alat pemuas kebutuhan mereka atau kebutuhan manusia yang terbatas. Misalkan nih, kamu butuh yang namanya sepatu. Baru beli sepatu, minggu depan kamu butuh tas baru. Lalu minggu depannya lagi kamu butuh yang namanya HP baru. Jadi kalau kamu lihat saja, HP saja hampir setiap bulan dari berbagai macam merek itu berganti. Ya, berganti yang kapasitasnya A lah, yang kapasitasnya B lah, yang kameranya berapa megapiksel lah, supaya nanti kalau kamu misalnya bikin video nih seperti Ibu, bisa kelihatan lebih cantik, bisa kelihatan lebih langsing gitu kan, karena kan Ibu gendut nih. Jadi mungkin kalau misalnya Ibu beli kamera baru, jadi Ibu bisa kelihatan lebih dikurusin gitu, atau enggak enak gitu dilihatnya. Tapi semua itu balik lagi kepada manusianya itu sendiri. Jadi alat pemuas kebutuhan itu yang terbatas. Kenapa Ibu bilang alat pemuas kebutuhan yang terbatas? Karena mau tidak mau alat pemuas kebutuhan manusia itu sendiri kan perlu yang namanya bahan bakar untuk menjalankan tugasnya. Tapi bahan bakar tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia itu sudah hampir habis. Kenapa? Karena bahan bakar itu kan disediakan oleh alam, disediakan oleh bumimu, yang kemungkinan besar karena hasil, bukan fermentasi ya, karena hasil awal. Kalau dulu kan kamu tahu tuh ada dinosaurus, lalu dinosaurus musnah, tertimbun, ya kan? Lalu di dalam tanah mereka jadilah fosil-fosil, mereka jadilah bahan bakar. Nah, bahan bakar itu kan kalau kita ambil, kita pergunakan terus, maka dia akan habis. Nah, oleh sebab itu alat pemuas kebutuhan manusianya itu yang terbatas, tapi rasa puas manusianya itu yang tidak pernah terbatas. Baru beli HP baru, minggu depan keluar baru lagi, rasanya gatel banget, pengen pakai yang baru lagi. Jadi itulah manusia. Oleh sebab itu kita perlu mempelajari yang namanya ilmu ekonomi, supaya semuanya seiring sejalan, berkaitan, dan tidak bisa dibilang harusnya alat pemuas kebutuhan dengan kebutuhan manusia harus seiring sejalan. Tapi mau tidak mau kalau kamu masih mengandalkan yang namanya bumimu,
maka alat pemuas kebutuhanmu juga akan terbatas. Oleh sebab itu, kita wajib mempelajari ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah ekonomi deskriptif dan yang kedua adalah teori ekonomi. Apa sih ekonomi deskriptif? Ekonomi deskriptif adalah bagian dari ilmu ekonomi yang memaparkan secara apa adanya tentang ekonomi suatu negara pada masa tertentu. Jadi ekonomi itu diterangkannya apa adanya. Kayak Indonesia itu kan udah punya 3 orde ya. Kalau kalian tahu, kalau kita belajar tentang PKN itu, mula awal itu kita punya orde lama yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Lalu ada lagi orde baru yang dipimpin oleh Bapak Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan yang terakhir adalah orde reformasi yang dipimpin pada saat itu pertama kali oleh B.J. Habibie. Itu memasuki orde reformasi. Dari 3 orde ini, maka seorang kepala negara harus menuangkan, kalau dilihat dari ekonomi deskriptif ya, apa adanya. Jadi misalnya nih, Indonesia masih negara berkembang, zamannya orde lama. Lalu Indonesia juga masih negara berkembang, zamannya orde baru maupun zamannya orde reformasi. Oleh sebab itu pemimpin negara, atau kita bisa sebut karena kita sistemnya adalah republik dipimpin oleh presiden ya. Jadi presiden itu harus memaparkan apa adanya aja. Indonesia itu sudah bisa misalkan nih mengimpor atau sudah bisa mengekspor. Jadi Indonesia itu banyak sekali mengekspor kebutuhan apa, atau SDM sumber daya manusia, SDA apa. Jadi semua itu perlu dipelajari, semua itu bagian dari ekonomi deskriptif. Lalu lagi ada yang namanya teori ekonomi. Apa sih teori ekonomi? Teori ekonomi adalah ilmu yang menganalisis tentang hubungan antar variabel ekonomi. Jadi hubungan antara variabel ekonomi semuanya dipelajari dalam teori ekonomi. Teori ekonomi ini terbagi atas 3. Ada teori ekonomi mikro, ada teori ekonomi makro, maka yang terakhir adalah ekonomi terapan. Apa sih teori ekonomi mikro? Nah ini, mikro dan makro itu kalau kalian pernah belajar ekonomi kita di semester 1 ya, mikro itu skalanya kecil, kalau makro itu skalanya besar. Mungkin kalian punya ini nih, punya apa? Oh, jadi kalau ekonomi mikro itu yang kecil-kecil doang kali Bu. Kalau ekonomi makro itu yang besar-besar doang. Bisa. Jadi kalian bisa berpikiran, kalau misalnya nggak hafal nih apa yang Ibu berikan penjelasan kepada kalian, ketika ada ulangan, tuliskan, atau misalnya apa yang dimaksud dengan teori ekonomi mikro. Maka kalau kalian udah tahu intinya, itu kalian bisa menjelaskan sendiri. Seperti misalnya ekonomi mikro itu tentang yang kecil-kecil, maka kalian akan menjawabnya akan lebih mudah. Jadi mungkin kalian bisa menjawabnya, kalau teori ekonomi mikro, setiap kegiatan perekonomian yang kaitannya dengan suatu hal yang kecil-kecil. Misalkan secara gampangnya, kalau kalian tidak hafal, kalian bisa mengingatnya seperti itu. Jadi kalau teori ekonomi mikro itu berkaitan dengan yang kecil-kecil. Teori ekonomi mikro adalah suatu cabang studi dalam ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian seperti penawaran,
permintaan, serta harga barang atau jasa di luar sana. Jadi semua itu terkait dari bagaimana sih kalau kamu mau buat suatu perusahaan, penawarannya. Bagaimana sih kamu melihat peminatan orang-orang terhadap barang yang akan kamu keluarkan. Dan yang terakhir adalah bagaimana daya saing, harga jual dari produksi yang akan kamu produksikan dari perusahaanmu. Itu ekonomi mikro. Lalu apa sih ekonomi makro? Teori ekonomi makro adalah keseluruhan. Jadi kalau makro itu total, semuanya, keseluruhan masalah-masalah dalam kegiatan ekonomi. Jadi kalau misalnya ada mikro yang dilihat yang kecil-kecil, kalau makro itu secara keseluruhannya, secara luasnya, secara semuanya, atau bisa disebut totalitas dari permasalahan ekonomi yang dihadapi suatu negara. Dan yang terakhir adalah ekonomi terapan. Apa sih ekonomi terapan? Ekonomi terapan adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi dalam rumah tangga produksi. Jadi kalau ekonomi terapan itu, kalau kamu punya perusahaan mau produksi suatu barang, ya kamu pakainya ekonomi terapan atau teori ekonomi terapan. Oke, sampai di sini saja sudah Ibu jelaskan tentang teori ekonomi. Jika ada yang masih kurang paham, kalian bisa WA Japri Ibu. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa ya, selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara 3T. Apa aja 3T? 1. Menggunakan masker. 2. Mencuci tangan setiap habis kamu berkegiatan. Yang ketiga, menjaga jarak. Jadi seperti kalian dan Ibu saling menjaga jarak. Ibu membuat video dari rumah Ibu dan kalian bisa mendengarkan video yang sudah Ibu upload di rumah kalian masing-masing. Sampai ketemu lagi kelas 10B. Semangat untuk belajar PJJ.